Jadi gini, kenapa kita keberatan ketika Amerika ini menjadi induk BOP gitu kan? Karena fakta di lapangan Amerika itu adalah partner Israel ketika menggenosida Gaza. Jadi memang secara logika pun tuh nggak masuk gitu loh. Bagaimana pihak yang menggenosida, yang menjajah Gaza, yang menghancurkan Gaza, tiba-tiba dia muncul sebagai pihak pendamai. Anda bisa menjawab itu? Ya, jadi Gimana logikanya? Amerika di bawah Trump itu sudah tidak percaya dengan agensi global seperti PBB. Oke, kembali di Rakyat Bersuara. Saya sekarang menuju ke Mbak Ulta Levenia, silakan. Soal BOP, Board of Peace, katakan nggak yakin. Padahal namanya Board of Peace, perdamaian ujungnya. Tapi nggak yakin ujung-ujungnya damai. Ya, oke. Terima kasih Mas Aiman. Kalau saya akan menjelaskan secara objektif dengan empirical evidence yang ada gitu ya. Kalau asumsi, tadi Prof. Ikrar udah punya asumsi, Mas Boni punya asumsi juga. Tapi saya juga punya asumsi sih. Evidence based? Ya, jadi evidence based dulu nih. Oke, good. Kita timestamps-nya dulu. Oke. Jadi inisiasi 20 steps itu yang saya jelaskan itu ya. Yang kemudian digoreng di medsos gitu ya. Inisiasi 20 steps itu adalah tanggal 29 September 2025 dari Trump. Di gedung White House dia bilang bahwa dia punya inisiasi 20 steps. Nah bagus banget nih isinya. Ya kan? Habis itu ini dibawalah ke negara-negara GCC, mediatornya waktu itu adalah Mesir, Egypt dan juga Qatar. Untuk dibicarakan nih. Mesir, Qatar dan Turki. Jadi ini dibicarakanlah dengan negara-negara Teluk. Benar dari OKI dong, Organisasi Konferensi Islam. Ini nggak OKI dulu nih. Ini negara-negara mediator dulu. Untuk ini setuju nggak negara-negara Teluk kalau misalnya 20 steps ini kayak gini gitu. Oke, setuju. Dan kemudian 17 November, 17 November mereka bawa ini ke UN. Diadopsilah itu menjadi resolusi 2803 yang mungkin tadi Prof. Ikrar lupa. Resolusi 2803 itu. Bahasa resolusi 2803 itu elaborasi dari 20 steps itu. Kalau dicek bisa disandingkan gitu. Nah, jadi dia step by step ini ya. Terus kemudian di Davos dideklarasikanlah charter. Nah, ini yang bermasalah nanti kita bahas. Tapi timestamps-nya dulu. Dideklarasikan charter. Charter ini kan piagam, ya kan? Piagam Board of Peace, ya kan? Oleh Trump. Habis itu di Februari adalah KTT itu yang presiden kita ikut juga kan, di Davos ikut, di KTT ikut. Itu dibahaslah operasional bagaimana si 20 steps ini kemudian satu persatu dilakukan. Mulai dari digitalisasi, kemudian rekonstruksi, terus ada ISF juga di mana kita bakal jadi Deputy Chief Commander-nya di situ. Nah itu timestamps-nya. Nah kenapa yang dipermasalahkan sekarang itu adalah mengenai piagam. BOP ini sebenarnya sifatnya sama kayak ILO, sama kayak WHO, sama kayak WTO. Jadi yang namanya piagam itu pasti dia tuh bersifat umum. Dia hanya mengungkapkan aturan mainnya kayak gimana. Makanya di situ ada iuran. Di situ ada negara yang ini hanya boleh di-invite di ini. Di luar negeri saya udah konsultasi nih bolak-balik ke Washington sama yang kuliah di sana karena saya ngomong ini bukan karena hanya sebagai KSP ya, karena saya belasan tahun belajar ini, Mas Boni tahu gitu, international politics. Nah, di luar negeri itu tidak ada mempermasalahkan piagam. Yang mereka permasalahkan adalah terlalu kuatnya kekuasaannya Trump. Nah itu yang dipermasalahkan. Di dalam BOP itu. Di piagam ini di Indonesia dipermasalahkan tidak ada kata Palestina. Justru kata saya bagus, saya tawarkan cara pandang lain. Kenapa bagus tidak ada kata Palestina. Dan tidak ada satu negara pun kecuali United States. Karena dia yang menginisiator dan dia menandatangani. Cuman ada nama United States. Argentina nggak ada, Qatar nggak ada, semua nggak ada. Dan charter ini kan ditandatangani oleh semua. Dan negara-negara itu kan nggak bodoh juga, gitu loh. Nah, jadi kenapa ya saya tawarkan cara pandang lain, kenapa bagus Palestina tidak ada di charter itu? Kenapa? Karena ini mulai masuk ke asumsi nih, tadi evidence ya. Saya punya analisa dan istana itu tidak naif gitu, bahwa Trump ini sudah berkali-kali di speech-nya UN, dia itu kesal sama UN. Karena dia sudah tidak bisa ngatur UN. UN ini adalah semacam institusi yang pendekatan demokratik institusionalism itu tadi, liberalism institusionalism berarti. Jadi pendekatannya itu adalah UN itu hanya bisa bekerja kalau hanya punya satu adidaya.
Karena itu adalah alat adidaya sesungguhnya. Sementara dia punya 5 adidaya gitu maksudnya. Sekarang kita punya banyak adidaya. Ada Cina, ada Cina, ada Rusia, ada Bukan sekadar Amerika, yang pemegang hak mana veto ya? ketika mereka mengumpulkan negara-negara yang bisa pengaruhi di UN itu, kalahlah dominasinya UN, Amerika di UN. Sementara Amerika jadi kesel, kayak gue nyumbang 20%-an ke UN, tapi gue nggak bisa ngatur UN. Makanya kita punya analisa bahwa tujuan Trump membuat Board of Peace ini adalah untuk menyaingi UN. Makanya dia bilang kan, chairman-nya selamanya dia dan akan ditunjuk oleh dia. Nah itu bahaya kalau misalnya Palestina terikat di sana bahwa Board of Peace ini hanya untuk Palestina, maka dengan kekuatan Amerika sebagai adidaya, kita nggak bisa keluar dari yakinkan kepada kami semua bahwa Board of Peace itu yang diinisiasi oleh Amerika, diikuti oleh Israel, dan Indonesia masuk di dalamnya, adalah berujung pada perdamaian Palestina, two-state solution. Kita nggak bicara soal Palestina semua atau Israel semua, tapi two-state solution, berdampingan secara damai. 1 million answers for that. Karena nggak bisa ada yang bisa meyakinkan. Satu-satunya cara, kalau misalnya ingin ada perdamaian di Timur Tengah, kan ini tadi Kenapa namanya Board of Peace? Perdamaian. Ya mau apa? Mau dibikin apa? Masa mau bikin Board of War? Kita kan nggak mau untuk ini. Kan dia pengen menyaingi UN nih. Paguyuban. Retorikanya. Paguyuban menuju damai misalnya gitu. Tambahin Uta sedikit. Kenapa dasarnya gini. Ya oke, sebentar, pertanyaan saya. Kenapa kemudian nama Board of Peace itu lalu kemudian orang punya ekspektasi yang begitu tinggi terhadap itu? Itu kan retorika Trump. Jadi waktu UN pertama kali dibentuk, itu 26 negara juga tuh. Sama sekali sama benar kayak gini. Yang namanya satu negara juga tidak disebut. Saya lengkapi satu. Makanya satu menit aja. Menurut saya tuh memang penting sekali untuk melihat ini secara apa yang ada dulu nih. Karena ini belum bekerja gitu loh. Board of Peace ini belum bekerja. Jadi berikan waktu. Kalau misalnya tidak ini berikan waktu setidaknya setahun. Satu pertanyaan saya lagi kita kemudian. tinggal tarik diri aja kan gitu. Satu pertanyaan saya lagi. Kenapa Indonesia tidak diwajibkan untuk membayar iuran? Indonesia memang bukan Indonesia saja, semuanya tidak membayar iuran. Sekarang udah banyak negara membayar iuran. Indonesia yang dikontribusikan adalah 8.000 itu. 8.000 pasukan untuk ISR. Bukan iuran tapi 8.000 pasukan. 8.000 sampai sekarang kita tidak ada yang bayar 17T itu tidak ada sama sekali. Tapi harus ngirim 8.000. Saudi udah kirim. Amerika 10 miliar. Tapi harus ngirim 8.000 pasukan. Kan kita berkontribusi, kita kan sebagai negara anggota kita harus berkontribusi. Untuk di Palestina, untuk di Gaza. Ya kan udah dibagi itu ada petanya, kita bagian bawah di Rafah. Islam. Saya ingin menanggapi tadi ya terkait empirical evidence itu ya. Kita bicara empiris di sini ya. Jadi gini, kenapa kita keberatan ketika Amerika ini menjadi induk BOP gitu kan? Karena fakta di lapangan Amerika itu adalah partner Israel ketika menggenosida Gaza. Jadi memang secara logika pun tuh nggak masuk gitu loh. Bagaimana pihak yang menggenosida, yang menjajah Gaza, yang menghancurkan Gaza, tiba-tiba dia muncul sebagai pihak pendamai. Ini kan sebetulnya sangat-sangat nggak logis sekali. Nah, dan juga. Oke, bentar situ satu dulu, silakan. Latar belakang, jadi gini, latar belakang globalnya dulu ya. Ini kan Presiden Amerika, maksudnya nggak usah latar belakang dulu. Anda bisa menjawab itu? Ya, jadi gimana logikanya? Amerika di bawah Trump itu sudah tidak percaya dengan agensi global seperti PBB. Karena tidak percaya itu, lalu dia bikin kelompok baru. Dia berupaya untuk menata ulang dunia ini dan satu tata baru lah. Nah disitulah lahir Board of Peace dengan satu agenda yaitu bagaimana bisa mendamaikan Israel dan Palestina. Yang sebelumnya menjajah. Maaf Bang Muni gini ya. Sebetulnya bukan Amerika itu nggak percaya dengan UN. Amerika ini bersikeras melawan UN. Berbagai resolusi kan sudah keluar nih. Ketika dibuat voting bagaimana, oke, selesaikan perang. Ini saya bicara Amerika menolak, itu masalahnya. Jadi bukan masalah Amerika karena tidak. administrasi Trump udah nggak percaya PBB, ini soal lain. Nah di dalam Amerika sendiri ada konflik antara kaum kongresialis dengan kaum presidensialis. Kaum kongresialis mengatakan, you punya kebijakan luar negeri nggak pernah mempertimbangkan suara Kongres. Maka senator tidak semuanya juga mendukung dengan langkah Trump. Orang presidensialis bilang tafsir, baca itu konstitusi.
Di bagian awal jelas bahwa yang namanya perang itu ranah eksekutif. Oleh karena itu, karena hanya berfungsi konsultatif si Kongres, maka kami tidak perlu butuh pendapat saudara. Disitulah yang membuat pemerintahan Trump ini menjadi begitu agresif di luar. Di dalam negeri dia juga dibantah. Nah, memahami Trump dengan karakter macam ini, itu maksud saya kita bisa memahami lahirnya Board of Peace. Dan dari situlah nanti kita bisa lihat kenapa Indonesia mesti bergabung. Karena dinamika global yang makin tidak menentu dengan peran PBB dan agensi sejenisnya yang mulai melemah. Sementara dunia ini makin kacau, jadi harus ada tindakan. Nah, saya kira Indonesia di situ dipanggil untuk silakan mengambil posisi, karena tanpa mengambil posisi kita akan ruginya double-double. Nah, dalam konteks mengambil posisi itu lahirlah keputusan bergabung. Nah, tadi Uta mungkin nanti harus menjelaskan apa saja keuntungan-keuntungan yang diperoleh pemerintah oleh Indonesia dengan bergabung. Dan dalam hal mana kita tidak meninggalkan Palestina dan kita tidak mengutuk yang namanya kekejaman tentara Israel di Gaza kalau memang itu yang terjadi. Artinya bahwa kita tidak pernah berpihak pada satu kelompok, apalagi membenarkan genosida atau yang lain-lain. Nggak ada itu. Oke, Bung Ferry, Anda mau sampaikan sesuatu? Ya, sebelum berpikir secara politik dengan pendekatan ekonomi, dengan pendekatan pertahanan, yang paling penting apakah Presiden menggunakan pendekatan dan kepatuhan kepada konstitusi ketika dia berencana menandatangani piagam Board of Peace itu. Saya tidak melihat ada niat Presiden menjalankan perintah konstitusi. Ada dua setidak-tidaknya perintah konstitusi yang dia langgar. Pertama, cita-cita berkonstitusi. Jelas, eksplisit dalam preambulnya disebutkan bahwa kita ini terlibat dalam upaya perdamaian dunia yang abadi dan anti penjajahan. Kalau kita berdebat apakah kelakuan Amerika dan Israel bukan penjajah atau tidak, itu perdebatan yang tidak diperlukan. Karena semua orang merasa Israel melakukan penjajahan. Kedua, pendekatan tekstual di dalam Undang-Undang Dasar. Eksplisit disebutkan ada dua pendekatan yang perlu diperhatikan baik-baik. Pertama, untuk melakukan perdamaian, perang, dan perjanjian internasional, Presiden ketika melakukan itu harus berdasarkan persetujuan DPR. Pakai persetujuan untuk tiga hal itu. Perang, perdamaian, dan perjanjian internasional. Untuk Board of Peace, katakanlah dia bukan perang, perdamaian. Untuk perdamaian pun membutuhkan persetujuan DPR. Itu tidak dilakukan. Kalau kita bicara undang-undang, di dalam Undang-Undang 24 tahun 2000, disebutkan eksplisit dengan terang di pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12 Undang-Undang 24 ini, bahwa untuk hal-hal yang berkaitan dengan politik, perdamaian, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan lain-lain, harus melalui pengesahan DPR. Jadi pulang pun harus disahkan oleh DPR. Jadi pergi harus persetujuan, pulang harus pengesahan DPR. Dilakukan tidak proses ini? Saya pikir tidak dilakukan. Kalau bicara hukum Indonesia ada problematika konstitusional dan undang-undangnya. Mungkin akan ada perdebatan sebelum pergi boleh minta persetujuan, setelah pulang boleh untuk ratifikasi. Kedua-duanya melanggar. Kalau kita bicara Donald Trump, berdasarkan putusan yang disepakati soal kekuasaan presiden di Amerika itu terbatas. Untuk melakukan seperti ini, Trump itu keluar dari aspek konstitusionalnya untuk melakukan ruang-ruang internasional melalui persetujuan Senat. Dia tidak melakukan di Board of Peace dan tidak melakukan di ART. Makanya di putusan Mahkamah Agung terkait ART pun Donald Trump mengabaikan. Kita sekarang mengikuti orang yang melanggar konstitusi di Amerika dan kita, presiden kita ikut melanggar konstitusi kita. Bahkan lebih jauh ya kedua-duanya bertabrakan. Lebih unik lagi kalau pilihan kita memilih ikut Donald Trump dibandingkan PBB. Kita memilih orang yang di dalam negerinya tidak dipercaya, dianggap sebagai pelaku kejahatan pedofil. Lalu kita mengatakan ini pilihan terbaik untuk kita.
Betapa konyolnya kita. Tapi kan itu sebagian, kita nggak bisa menyimpulkan itu kan. Kita nggak bisa menyimpulkan, tidak ada pengadilan, kemudian tidak, itu kan hanya persepsi dari sebagiannya. Jadi ini bukan persepsi. File, dokumen Epstein itu, Files, Anda katakan. Epstein File itu Iya. konsep di dalam hukum Amerika setelah 30 tahun tertentu, file itu dibongkar. Jadi file ini dari aparat penegak hukum resmi. Tapi kan tidak menyebutkan dan menyimpulkan bahwa Trump bersalah dari dalam. Nah, saya bantah Mas Ferry. Belum sampai ke sana. Mas Ferry, Belum sampai sana, tetapi harus kita pahami ada file yang mendukung argumentasi. Sekarang kan presiden harus memilih. Bagi saya memilihnya juga jangan memilih secara politik ansih. Tapi juga cara pandang sejarah konstitusional kita. Iya. Ibu bapak bangsa kita clear kalau soal Palestina. Sekarang mau mengkhianati ibu bapak bangsa kita dengan berbagai alasan. Ya. Nggak pernah dalam sejarah Indonesia memilih selain Palestina. Dan bagi saya itu pengkhianatan terbesar terhadap ibu dan bapak bangsa kita. Saya kira terlalu jauh kalau Bentar, kita saya boleh kesempatan ke. Oke. Oh ya. Nanti saya bilang. Terima kasih. Jadi ini yang saya takutkan sebenarnya. Jadi saya tuh sangat berharap ada pendidikan geopolitik di Indonesia. Karena yang Anda mengatakan bahwa Bung Ferry nggak mendapat pendidikan geopolitik? Bukan. Bukan. Maksud saya adalah karena kenapa BOP ini menjadi bermasalah? Karena ada gap nih. Pak Prabowo itu sangat aktif di kancah internasional. Tapi banyak anak-anak yang muda dan penonton itu yang masih belum tahu ini arahnya kemana. Jadi ada nggak sambungan nih. Kalau Dan tadi saya sendiri teori-teori yang disampaikan oleh Bung Ferry, Anda mau jawab sesuatu? Itu Iya. bukan teori, itu ketentuan undang-undang dasar. Oke. Bukan saya yang ngomong, tapi pembuat undang-undang. Iya. Iya, Argumentasi lah. maksudnya adalah kadang permasalahan yang unpopular ini bahkan saya mengkritik pemerintah nih tentang komunikasi, ya kan? Dan kami selalu berusaha untuk memperbaiki ini gitu. Oke. Karena yang saya takutkan yang seperti tadi dicampurkan Kang Ferry emosi dengan fakta-fakta yang ada. Misal Epstein Files, saya tuh membongkar Epstein Files juga dari lama gitu loh. Tapi kalau untuk menuduh seorang presiden, bukan saya pro Trump juga, saya mengkritik juga pro Trump kalau melihat konten-konten saya gitu. Tapi kalau kita harus menuduh seperti itu kan kita harus hati-hati. Menuduh Trump Ya, terkait Mas apalagi Aiman supaya yang mendorong perdebatan diskusi Epstein kita Files tidak itu dibuka obskur ya, adalah tidak Trump kemana-mana. sendiri. Poin Pembuat Epstein Pambondi File itu saya cabut. Tolong jelaskan soal pelanggaran konstitusinya kan saja. dicabut. Nah, ya itu kan? tadi yang Berarti saya- salah dong. Enggak, saya Dia Pak. berani nuduh karena Trump bukan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia nggak bakal berani dia kena UIT dia. Begini, saya luruskan. Saya menuduh Mas menuduh Ferry, Prabowo pelanggar konstitusi bantu kurang Anda. cukup apa ya? Mas Ferry, saya bantu Saya Anda. berani menuduh Prabowo Untung orang melanggar Amerika jauh. Kalau orang Nggak. Indonesia dituduh kayak gitu kena UIT dia nggak Sabar. bakal berani. Saya bantu Mas Ferry. Saya tidak perlu bantuan Bang. Saya- Tunggu, bentar, Bang. saya luruskan, Saya saya menjelaskan luruskan. begini. Oke. Begini, Pak, begini, tolong gini. Oke, kita diperhatikan saat dulu. lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Kita akan lanjutkan nanti. Oke.